Halo, selamat datang di pembelajaran daring Politeknik Negeri Manado, jurusan akuntansi, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan saya, Jody Turangan. Mari kita belajar bersama. Selamat datang kembali dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Topik kita kali ini tentang bagaimana hakikat instrumentasi dan praksis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun subbahasannya terdiri dari: pertama, konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Kedua, menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Ketiga, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Dan yang terakhir, mendeskripsikan esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. Baiklah, kita mulai dalam pembahasan subtopik yang pertama, yaitu menelusuri konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Dalam subbahasan ini, kita akan mempelajari apa itu demokrasi. Kedua, tradisi pemikiran politik demokrasi. Ketiga, pemikiran tentang demokrasi Indonesia, dan pentingnya demokrasi sebagai sistem politik kenegaraan modern. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos, yang berarti rakyat, dan kratos atau kratein, yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi, demos kratein atau demos kratos berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Konsep demokrasi lahir dari Yunani kuno yang dipraktikkan dalam hidup bernegara antara abad ke-4 sebelum Masehi sampai abad ke-6 Masehi. Demokrasi yang dipraktikkan pada waktu itu adalah demokrasi langsung atau direct demokrasi. Artinya, hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh rakyat atau warga negara. Hal ini dapat dilakukan karena Yunani pada waktu itu berupa negara kota atau polis yang penduduknya terbatas pada sebuah kota dan daerah sekitarnya yang berpenduduk sekitar 300 orang. Tambahan lagi, meskipun ada keterlibatan seluruh warga, namun masih ada pembatasan. Misalnya, para anak, wanita, dan para budak tidak berhak berpartisipasi dalam pemerintahan. Secara terminologis, demokrasi banyak diartikan oleh beberapa ahli. Salah satu di antaranya, menurut Harry Soche, demokrasi menurut dia adalah bentuk pemerintahan rakyat, karena itu kekuasaan pemerintahan itu melekat pada diri rakyat, diri orang banyak, dan merupakan hak bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur, mempertahankan, dan melindungi dirinya dari paksaan dan pemerkosaan orang lain atau badan yang diserahi untuk memerintah. Selain itu, menurut International Commission of Jurists, dinyatakan bahwa demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik diselenggarakan oleh warga negara melalui wakil-wakil yang dipilih oleh mereka dan yang bertanggung jawab kepada mereka melalui suatu proses pemilihan yang bebas. Selanjutnya, tentang 3 tradisi pemikiran politik demokrasi. Carlos Alberto Torres tahun 1998 menyatakan demokrasi dapat dilihat dari 3 tradisi pemikiran politik, yakni klasikal Aristotelian teori, medieval teori,
dan contemporary doctrine. Dalam tradisi pemikiran Aristotelian, demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan, yakni pemerintahan oleh seluruh warga negara yang memenuhi syarat kewarganegaraan. Tradisi medieval teori yang pada dasarnya menerapkan Roman law atau konsep popular sovereignty menerapkan landasan pelaksanaan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Sedangkan dalam contemporary doctrine of democracy, konsep republikan dipandang sebagai bentuk pemerintahan rakyat yang murni. Selanjutnya, pemikiran tentang demokrasi Indonesia. Menurut Budiarjo dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik tahun 2008, demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila, yang masih terus berkembang dan sifat dan ciri-cirinya terdapat pelbagai tafsiran dan pandangan. Meskipun demikian, tidak dapat disangkal bahwa nilai-nilai pokok dari demokrasi konstitusional telah cukup tersirat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menurut Muhammad Hatta, kita sudah mengenal tradisi demokrasi jauh sebelum Indonesia merdeka, yakni demokrasi desa. Demokrasi desa atau desa demokrasi merupakan demokrasi asli Indonesia yang bercirikan 3 hal, yakni cita-cita rapat, cita-cita masa protes, cita-cita tolong-menolong. Ketiga unsur demokrasi desa tersebut merupakan dasar pengembangan ke arah demokrasi Indonesia yang modern. Demokrasi Indonesia yang modern adalah daulat rakyat. Tidak hanya berdaulat dalam bidang politik, tapi juga rakyat berdaulat dalam bidang ekonomi dan sosial. Selanjutnya, pentingnya demokrasi sebagai sistem politik kenegaraan modern. Hampir semua negara modern menginginkan dirinya dicap demokrasi. Sebaliknya, akan menghindar dari julukan sebagai negara yang undemokrasi. Pada awalnya, demokrasi di mata pemikir Yunani kuno seperti Plato dan Aristoteles bukanlah bentuk pemerintahan yang ideal. Mereka menilai demokrasi sebagai pemerintahan oleh orang miskin atau pemerintahan oleh orang dungu. Demokrasi Yunani kuno itu selanjutnya tenggelam dan kemunculan pemerintahan model kekaisaran Romawi dan tumbuhnya negara-negara kerajaan di Eropa sampai abad ke-17. Namun demikian, pada akhir abad ke-17 lahirlah demokrasi modern yang disemai atau dipelopori oleh para pemikir barat seperti Thomas Hobbes, Montesquieu, dan Jean-Jacques Rousseau, bersamaan dengan munculnya konsep negara bangsa di Eropa. Perkembangan demokrasi semakin pesat dan diterima semua bangsa, terlebih sesudah Perang Dunia Kedua. Suatu penelitian dari UNESCO tahun 1949 menyatakan mungkin bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung-pendukung yang berpengaruh. Dengan demikian, sampai saat ini demokrasi diyakini dan diterima sebagai sistem politik yang terbaik guna mencapai kesejahteraan bangsa. Tanpa adanya demokrasi di suatu negara dan segala sesuatu diatur oleh pemerintahan, maka hilanglah kesejahteraan masyarakat dan kacaulah negara tersebut. Demokrasi sangatlah penting dan diperlukan masyarakat, tidak hanya sekedar pemerintah yang memegang kendali dalam pengaturan suatu negara, tetapi perlu adanya keterlibatan masyarakat yang komplement, mendukung, dan masyarakat yang perlu terlibat dalam pembangunan suatu negara demi terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan negara. Sukarna dalam buku Demokrasi versus Kediktatoran tahun 1981 mengemukakan adanya beberapa prinsip dari demokrasi dan prinsip-prinsip dari
otoritarian atau kediktatoran. Adapun prinsip-prinsip dari sistem politik demokrasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembagian kekuasaan, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif berada pada badan yang berbeda. Kedua, pemerintahan konstitusional. Ketiga, pemerintahan berdasarkan hukum atau rule of law. Keempat, pemerintahan mayoritas. 5. Pemerintahan dengan diskusi. 6. Pemilihan umum yang bebas. 7. Partai politik lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya. 8. Manajemen yang terbuka. 9. Pers yang bebas. 10. Pengakuan terhadap hak-hak minoritas. 11. Perlindungan terhadap hak asasi manusia. 12. Peradilan yang bebas dan tidak memihak. Dan yang ke-13, pengawasan terhadap administrasi negara. 14. Mekanisme politik yang berubah antara kehidupan politik masyarakat dengan kehidupan politik pemerintahan. 15. Kebijaksanaan pemerintah dibuat oleh badan perwakilan politik tanpa paksaan dari lembaga-lembaga manapun. 16. Penempatan pejabat pemerintahan dengan merit system bukan dengan poll system. 17. Penyelesaian secara damai bukan dengan kompromi. 18. Jaminan terhadap kebebasan individu dalam batas-batas tertentu. 19. Konstitusi atau undang-undang dasar yang demokratis. Dan 20. Prinsip persetujuan. Secara klasik, pembagian bentuk pemerintahan dikemukakan oleh Plato. Menurut Plato, bentuk pemerintahan dapat dibedakan menjadi monarki, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seseorang sebagai pemimpin tertinggi dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak. Tirani, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seseorang sebagai pemimpin tertinggi dan dijalankan untuk kepentingan pribadi. Aristokrasi, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok orang yang memimpin dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak. Oligarki, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok dan dijalankan untuk kelompok itu sendiri. Mobokrasi atau oklokrasi, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat, tetapi rakyat tidak tahu apa-apa. Rakyat tidak berpendidikan dan rakyat tidak paham tentang pemerintahan, yang akhirnya pemerintahan yang dijalankan tidak berhasil untuk kepentingan rakyat banyak. Sedangkan yang terakhir, demokrasi. Menurut beliau, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak. Demikianlah pembelajaran topik yang ke-6, yaitu hakikat, instrumentasi, dan praksis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bagian yang pertama. Demikianlah pembelajaran kita kali ini untuk topik yang kelima, bagian yang pertama. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua.